إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila asy-syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa ila Jalaluddin Ahmad Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuyuti al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diberkahi, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat, tua kami jamaah pengurus Masjid Raudhatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pengajian tafsir Jalalain memasuki ayat yang ke-61 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-ayah. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-61 masih menceritakan tentang kisah daripada Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya di dalam ulumul Quran disebutkan Al-Quranul Karim bukan hanya menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menjelaskan perintah kita untuk menyembah kepada Allah, kan tetapi Al-Quran juga menceritakan
tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Maka di dalam Al-Quran kita kenal ada salah satu surah yang dinamakan Al-Qasas, yang berarti kisah-kisah. Artinya di dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Tidak lain dan tidak bukan di antara salah satu hikmahnya ialah supaya menjadi pembelajaran bagi kita untuk dapat mengambil daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ada yang baik kita ambil, yang buruk menjadikan pelajaran untuk kita di masa yang akan datang. Maka salah satu kisah terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini secara umumnya ialah mengisahkan tentang Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka di ayat yang ke-61 ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada kaumnya, mengatakan kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan menerima atas satu buah makanan saja. Di ayat yang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel ini ialah mereka diberikan oleh Allah suatu hidangan makanan yang berasal dari surga, yaitu manna wassalwa. Manna itu sejenis daripada manis. Sebagian ulama mengatakan sejenis daripada madu. Sedangkan salwa itu sejenis daripada burung puyuh yang dagingnya sangat lezat sekali. Dan ketika mereka menginginkan hal tersebut, setiap pagi manna dan salwa itu turun ke muka bumi seperti layaknya turunnya embun di pagi hari. Jadi mereka tanpa perlu bersusah payah mencarinya, tanpa perlu bersusah payah untuk membelinya, hidangan tersebut langsung Allah datangkan dari surga untuk kepada kaum Bani Israel ini. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka mereka mengatakan sebuah perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh seorang kaum sebagai umatnya Nabi Musa kepada nabinya. Apa yang mereka katakan? Wahai Musa, kami tidak tahan hanya memakan satu buah makanan saja. Ini salah satu bentuk kekufuran nikmat daripada Bani Israel itu. Ini Bapak Ibu sekalian, Bani Israel ini sudah dari zaman dahulunya, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Daud dahulu, mereka sudah memiliki ciri atau watak suka mengingkari akan nikmat Allah. Sering mengingkari, mengkufuri, bahkan mereka pernah membunuh daripada para nabi. Di ayat selanjutnya ada diceritakan. Wahai Musa, kami tidak tahan menerima hanya satu buah makanan saja. Ini satu pelajaran untuk kita. Di dalam agama kita Islam pun juga menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam, Nabi kita mengajarkan tidak boleh kita menghardik atau tidak suka menyebutkan kata-kata tidak suka akan sebuah makanan. Di dalam hadis pernah disebutkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beristirahat dalam sebuah peperangan, maka Nabi berada di sebuah daerah yang berada di luar daripada Mekah dan Madinah ketika itu. Maka Nabi dihidangkan sebuah makanan yang mana makanan tersebut dari dof. Kalau bahasa terjemahannya, dof itu sejenis daripada kadal Arab. Jadi dof itu sejenis daripada kadal Arab, yang mana makanannya tersebut, kadal itu hanya memakan daripada tumbuh-tumbuhan, hanya memakan daripada daun-daunan. Ya, beda dengan biawak ya. Kalau biawak itu kan makan daging. Ini kadal Arab ini hanya makan daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan.
Maka suatu ketika Nabi dihidangkan dof tadi, dihidangkan daripada kadal tadi, ya kadal Arab tadi. Maka ketika dihidangkan, Nabi mengatakan bahwasanya ini kadal ini tidak terdapat di daerahku. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memakan makanan ini? Apakah dia haram? Maka Nabi menjawab, ini makanan tidak terdapat di daerahku. Artinya Nabi tidak mengejek, tidak menghardik akan makanan tersebut. Tetapi Nabi menolak secara halus, ini tidak terdapat di daerahku. Ini juga suatu pelajaran bagi kita, ketika kita tidak menyukai akan sebuah makanan, maka jangan kita hardik makanan tersebut. Kadang kan kita belum makan lagi, sudah kita sebutkan, ini makan kambing tensi ini. Jadi itu sebuah doa dari kita. Doa dari kita. Al-kalamud doa, kata ulama. Perkataan itu merupakan sebuah doa. Ini belum dimakan sudah kita sebutkan penyakitnya tadi. Maka betul-betul dia jadi penyakit. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ya, salah satu makanan yang digemari Nabi itu ialah paha kambing, ya, paha kambing bakar. Itu salah satu makanan yang digemari, disukai oleh Nabi. Tapi kenapa orang banyak mengira bahwasanya kambing tadi ya banyak menyebabkan penyakit? Padahal makanan kesukaan Nabi adalah kambing. Ya. Itu salah satunya mungkin karena perspektif kita, pikiran kita sebelum memakan tadi sudah mengatakan doa-doa yang mana ketika kita ingin makan makanan tersebut akan menjadikan penyakit di dalam diri kita. Jadi salah satu doa ketika makan sebuah makanan itu disebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Ya, tidak akan memudaratkan sesuatu itu. Sesuatu itu makanan tersebut tidak akan memudaratkan kalau bukan Allah yang menghendaki akan kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat ini. Jadi kaum Bani Israel ini mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, kami tidak tahan hanya memakan satu buah makanan saja. Maka berdoalah kepada Allah, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Maka doakan kepada kami supaya Allah menurunkan kepada kami mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang tumbuh di bumi, mim baqaliha, daripada sayur mayur, wa kisaiha, dan daripada mentimun, wa fumiha, dan dari bawang putih, wa adasiha, dan daripada kacang adas, wa basoliha, dan daripada bawang merah. Jadi kaum Bani Israel ini meminta kepada Nabi Allah Musa supaya mereka diberikan makanan sayur mayur yang biasa mereka makan, ya, seperti mentimun, kacang, bawang merah, bawang putih. Maka Nabi Musa mengatakan, qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Kenapa engkau hendak mengganti sesuatu yang lebih baik? Sesuatu yang lebih baik tadi, manna wasalwa, itu sesuatu yang baik kepada sesuatu yang lebih jelek. Padahal yang dihidangkan sebelumnya itu adalah makanan dari surga, manna wasalwa tadi. Tapi karena mereka bosan, tidak tahan hanya memakan makanan yang itu-itu saja, maka mereka meminta kepada Nabi Musa supaya diberikan makanan-makanan yang lain. Maka Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau hendak mengganti sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang lebih baik daripada kepada sesuatu yang jelek. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau engkau hendak makanan tersebut, maka pergilah ke sebuah kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya engkau akan mendapati apa yang engkau inginkan. Jadi kata Nabi Musa, silahkan engkau pergi ke sebuah daerah, ke sebuah negeri, cari di pasarnya, pasti engkau akan temukan ya makanan yang engkau hendaki tadi. Wa duribat alaihimul dhillah. Jadi karena perkataannya mereka tersebut, kaum Bani Israel tadi,
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas mereka tersebut azillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah oleh Allah, salah satu penyebab orang ya itu menyebabkan seorang itu disebut ia akan fakir, akan miskin ya, susah akan kehidupannya itu karena tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau bahasa tasawufnya itu tidak qanaah, tidak menerima apa adanya. Ini salah satunya ciri daripada Bani Israel. Mereka Allah timpakan akan kemiskinan kepada mereka karena mereka itu tidak bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Seumpama kita dalam satu hari itu ya punya uang hanya misalnya 20.000. Kita belikan makanan kebutuhan pokok kita seadanya ketika itu. Maka walaupun hanya yang kita makan seumpama hanya tahu, tempe, atau ikan asin ya, tapi kalau ada rasa syukur di dalam hati kita, rasa qanaah dalam hati kita, maka itu akan bernilai sesuatu yang lebih baik dibandingkan kita makan sesuatu yang mahal, ya, tapi itu dipaksa nilainya, seumpama harus berhutang dan lain sebagainya. Ini salah satu ya teringat akan masa-masa dahulu ketika di pesantren ya. Itu setiap pagi kalau kami di pesantren dulu di pondok dahulu makanannya hanya nasi, sambal sama kerupuk. Setiap pagi itu sarapan paginya. Jadi sambalnya itu pun dibilang pedas tidak, dibilang manis tidak. Nah, jadi sekedar sambal saja gitu. Jadi kalau seumpama walaupun yang kita makan nasi sambal kerupuk saja setiap pagi itu, tapi di dalam hati ada perasaan qanaah, selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka yang kita makan itu suatu sebuah nikmat. Suatu sebuah nikmat karena ada rasa syukur di dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu dalam hal dunia ini, kata ulama mengatakan kalau dalam hal dunia ini maka pandanglah yang ke bawah. Alhamdulillah kita masih bisa makan gitu. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana ya, di Palestina sana ya, yang bukan hanya mereka ingin makan saja, makanan tersebut kadang tidak ada. Setiap hari selalu dihujani akan bom ya. Jadi alhamdulillah bersyukur kita masih bisa makan, apa yang kita makan masih bisa. Jadi kalau dalam hal dunia maka pandanglah ke bawah, tapi dalam hal akhirat maka pandanglah ke atas. Kembali kepada ini ayat, jadi salah satu daripada murka Allah kepada Bani Israel ini, mereka ditimpa akan kehinaan. Yang mana sebelumnya Bani Israel ini adalah suatu kaum yang utama, suatu kaum yang diistimewakan oleh Allah. Tapi karena mereka selalu kufur nikmat, selalu membantah akan perkataan Nabi Musa, maka mereka ditimpakan akan kehinaan dan kemiskinan kepada mereka. Waba'u bighadabin minallah, maka mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena sebab mereka kufur akan nikmat, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, dan mereka telah membunuh para nabi ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya bighairil haqq, tanpa ada alasan yang benar. Dikembali di ayat ini diceritakan salah satu daripada sifat watak Bani Israel yang sangat keji sekali, bahwasanya mereka pernah membunuh para nabi. Auzubillah min zalik, nabi mereka bunuh. Di zaman Nabi Yahya ya. Jadi Nabi Zakaria itu mempunyai anak yang bernama Yahya. Disebutkan di awal-awal surah Maryam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Nabiullah Zakaria, kata Allah, aku akan mengaruniakan engkau anak yang bernama Yahya. Itu di awal surah Maryam itu ada disebutkan.
Nabi Zakaria ini Bapak Ibu sekalian, Allah anugerahkan anak di usia Nabi Zakaria itu tidak muda lagi. Suatu ketika ada riwayat mengatakan Nabi Zakaria ketika itu berumur 70 tahun. Satu riwayat ada mengatakan Nabi Zakaria itu berumur 80 tahun baru punya anak. Jadi kalau kita seumpama ini mohon maaf baru setahun 2 tahun menikah belum punya keturunan, itu masih kalah dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umur 70 tapi tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Jadi satu ketika juga salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria ini, Nabi Zakaria ini umurnya tadi tidak muda lagi, bisa terbilang sudah tua, dan ia mempunyai istri yang mohon maaf istrinya mandul. Istri yang mandul, tapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Zakaria usianya tua, mempunyai istri yang mandul, tetapi Allah anugerahkan sebuah keturunan, sebuah anak yang bernama Nabi Yahya. Di Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yahya alaihissalam ini kita ceritakan sedikit. Nabi Yahya alaihissalam ini suatu ketika dikenal sebagai nabi yang sangat muda, dikenal sebagai nabi yang membimbing akan umat Bani Israel ketika itu. Maka suatu ketika raja yang memimpin daripada Bani Israel ini terkenal sebagai raja yang kejam, sebagai raja yang bengis, yang selalu menyiksa akan umat-umatnya, menyiksa akan kaum-kaumnya. Maka suatu ketika rajanya ini mempunyai anak tiri. Jadi rajanya ini ingin menikah kepada anak tirinya tersebut. Kan dalam Islam itu tidak boleh. Kalau seorang ayah itu menikahi akan anak tirinya, tidak boleh. Maka karena kaumnya ini takut kepada rajanya tersebut, takut dibunuh, maka kaum-kaumnya itu mengikuti, setuju. Tetapi tidak halnya dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya mengatakan menolak. Nabi Yahya mengemukakan suatu pendapat bahwasanya tidak boleh seorang ayah itu menikahi akan anak tirinya. Maka ketika itu Nabi Yahya diperintahkan oleh rajanya tersebut memerintahkan pasukannya untuk mencari Nabi Yahya ini untuk segera dibunuh. Maka mereka dapati ketika itu di dalam mihrabnya. Di dalam mihrabnya tempat Nabi Yahya ini sering beribadah, mereka dapati Nabi Yahya ketika itu sedang beribadah, maka mereka penggal kepala Nabi Yahya ini. Jadi mereka penggal, nauzubillah. Ini seorang nabi ya, seorang nabi dipenggal kepalanya oleh raja dan pasukannya. Di suatu ketika Nabi Yahya ini ya wafatnya, meninggalnya itu dalam keadaan orang yang syahid, dalam keadaan syuhada, senantiasa menjaga, mempertahankan akan agama Allah. Maka Nabi Zakaria yang sebagai ayahnya daripada Nabi Yahya melihat anaknya ketika itu dibunuh ya, dengan tidak wajar, maka Nabi Zakaria pun lari karena mereka juga ingin membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria pergi akan sebuah kebun ya, yang ada di Baitul Maqdis Palestina ketika itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pepohonan yang ada di Baitul Maqdis ketika itu mempersilahkan kepada Nabi Zakaria untuk masuk. Wahai Nabi Allah Zakaria, silahkan sembunyi di dalam diriku ini, di dalam pohon ini. Nah, jadi pohon tadi membukakan akan tubuhnya sehingga Nabi Zakaria pun masuk. Maka ketika itu setan pun bermain, melakukan akan tipu dayanya. Sal yang dipakai oleh Nabi Zakaria ketika itu, ya, surban yang dipakai oleh Nabi Zakaria ketika itu, ditarik oleh setan ketika itu, maka nampaklah bekas ujung daripada sorban Nabi Zakaria itu nampak sebelum tertutup akan pohon tadi. Jadi nampak ada bekas keluarnya sorban Nabi Zakaria tadi. Sedangkan Nabi Zakaria sudah masuk ketika itu bersembunyi di dalam pohon, sedangkan salnya keluar
karena ditarik oleh setan. Maka setan pun mengisyaratkan bahwasanya Nabi Zakaria ini bersembunyi di dalam pohon. Nah, maka mereka pasukan daripada raja yang kejam ini, mereka menggergaji akan pohon tersebut, dibelah menjadi dua. Maka dalam satu ketika riwayat disebutkan mengalirlah ya pohon-pohon tadi akan darah-darah, di berceceran darah yang ada di pohon tadi. Tidak lain dan tidak bukan itu merupakan darahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi ini disebutkan kisah ini di dalam Qisasul Anbiya, di dalam karangan Syekh Ibnu Katsir ya. Di sana disebutkan cerita ini merupakan cerita Israiliyat. Nah, Allahu a'lam kebenaran atau tidaknya, tetapi yang disebutkan ialah seperti itu kisahnya. Jadi kaum Bani Israel ini mereka telah membunuh daripada para nabi, diantaranya ialah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang mereka bunuh. Nah, maka Allah ceritakan di dalam ayat yang ke-61 ini, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka telah membunuh daripada para nabi seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tanpa alasan yang jelas, bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena demikian mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas atas apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit ayat yang ke-62-nya. Walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya, daripada nabi-nabi, min qablu, daripada nabi-nabi sebelumnya, wal ladzina hadu, dan orang-orang dari kalangan Yahudi, wan nasara, dan kaum Nasrani, was-sabiin, dan orang yang mengikuti daripada Nabi Daud alaihissalam, man amana billahi wal yaumil akhir, dan mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila salihah, dan mereka yang melakukan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan akan pahala dari sisi Tuhan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak disertai akan rasa takut dan tidak ada rasa kesedihan di dalam hati mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ya, di dalam syariat kita, bahwasanya ketika suatu nabi itu datang dan setelah nabi tersebut ya wafat dan tersisalah akan kaum-kaumnya, maka datang pula nabi selanjutnya. Maka di dalam agama kita Islam, bahwasanya ketika suatu orang nabi datang, maka nabi yang sebelumnya itu, syariat sebelumnya itu dinasakh, dimansuh ya, dihapuskan dan disempurnakan kembali kepada ajaran nabi yang selanjutnya. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengajarkan akan syariat-syariat tetapi tetap mengajarkan ketauhidan yang sama, bahwasanya setiap nabi dan rasul itu mengajarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah ya. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan akan tauhid yang sama, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dengan hal syariat yang berbeda-beda. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang telah lalu, bahwasanya di antara salah satu syariat Nabi Musa alaihissalam, ketika seorang itu kena najis di bagian tubuh, di bagian bajunya, seumpama ada najis di bajunya, maka tidak dapat dihilangkan dengan dicuci saja, tetapi harus digunting bagian baju tersebut. Nah, bayangkan seumpama kita punya najis ya, di baju kita, kita gunting baju tersebut. Nah, berapa banyak habis baju kita kan ketika itu. Nah, itu salah satu syariat daripada Nabi Musa, tidak dapat menghilangkan najis kecuali dengan digunting pakaian tersebut. Dengan kita umatnya Nabi Muhammad cukup membersihkan di antara 3 sifat, bau, rasa, dan warnanya. Hilang daripada 3 sifat najis tersebut,
maka suci kembali pakaian itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan akan syariat, mendakwahkan akan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam wafat. Maka setelah beberapa ratus tahun ketika itu Allah turunkan kembali kepada Bani Israel ini Nabi Isa. Maka syariat yang ada pada Nabi Musa yang terdahulu itu disempurnakan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya pengikut-pengikut tersebut tidak bisa lagi memakai akan syariat Nabi Musa, harus memakai daripada syariat Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit, maka syariat daripada Nabi Isa tersebut disempurnakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sekarang ini di dalam hadis juga ada disabdakan Nabi, kalau seumpama Nabi Musa alaihissalam hidup pada zamanku, kata Nabi Muhammad, niscaya Nabi Musa itu akan mengikuti akan syariatku. Artinya walaupun Nabi Musa itu seorang nabi, ketika ia hidup seumpama di zaman Nabi Muhammad, maka tetap Nabi Musa itu mengikuti akan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi ketika seorang nabi itu datang, ia menguatkan akan syariat-syariat sebelumnya. Jadi maka sekarang ini salah satu ya syariat yang benar, syariat yang terdepan, yang lurus ialah syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan di ayat yang ke-62 ini, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti daripada nabi-nabi sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwasanya umat Yahudi ini merupakan daripada umatnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Kaum Nasrani ini dikenal sebagai orang yang mengikuti daripada Nabi Isa alaihissalam. Was-sabiin, dan dikenal juga di sini ada istilah as-sabiin. As-sabiin ini ialah orang yang mengikuti akan syariatnya Nabi Daud alaihissalam. Dia Allah tegaskan, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ke-62-nya, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami mengambil akan sebuah janji kepadamu, wa rafa'na fawqakumut tur, dan ketika kami ingatkan kepada kamu di Bukit Tursina. Di ayat sebelumnya itu sudah juga disampaikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu menerima akan kitab Taurat itu di sebuah tempat yang bernama Bukit Tursina. Bukit Tursina itu berada di antara Mesir. Mesir berada. Maka di dalam surah At-Tin itu ada juga disebutkan wattini waz-zaitun wa turi sinin. Bukit Tursina. Di Bukit Tursina ini tempat yang suci, tempat Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Kalau kitab suci Al-Quran kan itu pertama kali Allah turunkan di Gua Hira yang berada di Mekah. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan Taurat ini Allah turunkan pertama kali di Bukit Tursina. Wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwatin. Maka ketika itu Allah mengambil sebuah janji kepada kaum Bani Israel ini untuk memegang teguh ajaran daripada Taurat itu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang diturunkan kepadamu, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Kemudian jika engkau berpaling daripada apa yang disebutkan syariat sebelumnya, falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, maka jikalau tanpa daripada rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, lakuntum minal khasirin, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi.
Sedikit lagi Bapak Ibu, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Nah, ini salah satu kisah daripada kaum Nabi Daud alaihissalam. Nah, sedikit kita kisahkan bahwasanya ketika zaman Nabi Daud alaihissalam, salah satu daripada kebiasaan umatnya Nabi Daud ini, mereka mencari akan penghidupan, mencari akan sumber rezeki mereka dengan cara mencari ikan. Jadi ada sebuah desa yang bernama Desa Ailah ketika itu. Maka di Desa Ailah ini mereka mencari penghidupannya itu dengan mencari ikan sebagai nelayan. Maka salah satu daripada hari yang dilarang bagi kaum Bani Israel ini untuk mencari daripada penghidupan, mencari daripada rezekinya. Hari yang dimuliakannya ialah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari yang dimuliakan, hari besarnya bagi orang Yahudi. Hari Minggu itu salah satu hari yang dimuliakan bagi orang Nasrani. Maka di dalam Islam itu mendahului 2 hari sebelumnya, yaitu di hari Jumat. Jadi kalau di pesantren-pesantren itu biasanya liburnya itu di hari Jumat, Bapak Ibu. Bukan di Sabtu Minggu ya, tetapi ya di dalam negara kita mengambil hari liburnya, Yaumul Utlahnya itu pada hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu itu hari besarnya bagi kaum Yahudi, Minggu itu bagi kaum Nasrani, sedangkan Jumat itu bagi kita umat Islam. Maka di hari Sabtu itu mereka dilarang untuk mencari daripada ikan. Maka mereka mengingkari akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hari Sabtu itu merupakan hari yang mana ikan itu banyak ya. Jadi di antara seminggu itu hari Sabtu tadi yang paling banyak ikan tadi. Nah, maka mereka membuat sebuah cara, dibuatnya di samping daripada tempat lautan tadi sebuah kolam, dialiri mereka dengan pipa-pipa. Jadi ketika hari Sabtu mereka buka akan pipa tadi, maka masuklah ikan-ikan tadi ke dalam kolamnya tadi. Nah, jadi ada taktiknya mereka supaya tidak mencari ikan, dicarinya akal. Nah, maka itu merupakan salah satu tipu daya mereka supaya mereka tetap mendapatkan ikan di hari Sabtu. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi kisahnya tentang kaum Bani Israel ini di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akan hikmah untuk senantiasa mengamalkan ilmu. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi zidna ilma silana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi aliya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأخرجنا من غير مسالمين
وعلى